Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana pihak kampus UGM itu membungkam pernyataan dari Mahfud MD yang ikut mencampuri ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Dalam hal ini pihak kampus itu dalam pernyataannya mengatakan bahwa akan memberikan keterangan yang jelas dan bukti itu ketika berada di pihak hukum sahabat-sahabat, atau dalam hal ini di pengadilan. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita nonton berikut ini. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu, ya. Tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini, gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Ya, jadi kita dalam posisi UGM menjelaskan sebagai sebuah institusi yang ditanya apa yang kami lakukan, apa yang terjadi itu dalam posisi itu. Ya, jadi posisi UGM dalam konteks ini adalah menjelaskan secara material ya apa yang kita punya. Mungkin saya kira demikian gitu ya. Tapi kembali ke kasus tadi, kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi, itu nggak salah juga kan? Nggak salah, karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Terkait dengan kebebasan keterbukaan informasi untuk yang UGM, ya. UGM itu akan memberikan, pertama adalah informasi-informasi yang memang terbuka seperti skripsi, karena diletakkan di perpus semua orang. Tetapi data-data yang bersifat pribadi itu UGM tidak akan membuka kecuali diminta dalam proses peradilan. Mengapa? Karena kami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi setiap orang yang menjadi mahasiswa dan alumni kami. Jadi ini tidak ada hanya spesifik orang tertentu, tidak. Tetapi kami juga menjaga itu. Jadi keterbukaannya yang kami sampaikan adalah hal-hal yang bersifat publik. Sedangkan yang bersifat pribadi itu bisa dibuka kalau ada perintah dari pengadilan atau aparat penegak hukum yang ini secara resmi. Kami juga berhati-hati karena ini institusi. Nanti kalau kami membuka terlalu buka, ya kami yang diserang oleh pemilik data pribadi itu. Jadi betul-betul kami lakukan dengan hati-hati, tetapi tidak ada pengkhususan untuk diocese, tetapi untuk semua alumni yang harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU mana? Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok. Jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Dijelaskan pun Anda tidak akan mau percaya. Gini aja, saya tantang Anda cari foto lain ya yang menuliskan gelar ijazah Pak Jokowi itu sebagai Dr. Andes selain kunjungan di PT Sritek. Cari aja kalau ada. Soalnya kalau cuma satu itu ya kesalahan media. Media salah nulis gelar Pak Jokowi sebagai Dr. Andes. Itu cuma satu kesalahan itu aja. Terus kenapa Anda nyalahin Pak Jokowi yang punya 2 gelar? Logika Anda taruh di mana, bro? Kalau Anda nemukan foto-foto lain yang semacam itu, yang gelarnya Pak Jokowi salah, baru kita bisa curiga Pak Jokowi ini jangan-jangan salah ngasih gelar waktu ngurus daftar di KPU dulu. Nah makanya kalau Anda cuma dapat satu terus Anda Anda hakimi semuanya ya nggak bisa, karena itu emang cuma kesalahan di media, bukan kesalahan di Pak Jokowi. Terus apa lagi? Apalagi nih abis ini? Mau nanya apa lagi nih? Anda muter-muter kemana lagi coba? UGM tantang Roy Suryo, Tifa dan gerombolannya di pengadilan.
untuk kasus ijazah Pak Jokowi supaya jelas dan gamblang. Setuju banget nih sama UGM. Langsung aja ke pengadilan supaya Roy Suryo, Tifa dan Bambang Tri bisa dipolisikan karena sudah memfitnah dan membuat pencemaran nama baik. Ini harus segera ditindaklanjuti. Mantap UGM, lanjut. Kemarin sudah ada beberapa orang kelompok yang datang ke UGM dan menanyakan keaslian ijazah Bapak Jokowi, tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan sesuai dengan harapan mereka. Ya, kan sudah saya katakan, kapasitas Anda itu apa? UGM itu adalah lembaga pendidikan tinggi, ya, profesional. Tentu segala sesuatu, nah itu harus ada prosedur yang harus dilakukan. Anda itu siapa? Institusi apa? Tujuannya apa? Kan juga harus jelas. Begini loh, ibaratnya Anda itu ke rumah sakit, tahu-tahu Anda itu minta rekam medik seorang pasien yang beberapa tahun yang lalu melakukan pengobatan di situ. Ya, tentu saja kan rumah sakit tidak bisa memberikan data-data yang lengkap. Hanya beberapa data saja yang bisa diberikan. Ya. Kalau menurut saya, sikap UGM yang tidak memberikan data secara rinci dan lengkap itu adalah suatu sikap yang profesional, sesuai dengan prosedur, gitu kan. Ya, sudah saya katakan sejak kemarin sebelum Anda itu datang ke UGM. Begitu. Nah, nanti hari ini ya ada beberapa juga yang ingin datang ke kediaman Bapak Jokowi itu. Silakan datang, silakan silaturahim ya. Kediaman Bapak Joko Widodo terbuka untuk umum siapa saja, tetapi tentu saja dengan niat yang baik gitu ya. Kalau niat Anda sudah tidak baik ya meskipun diterima, tetapi kan ada hal-hal yang seharusnya tidak pantas untuk dilakukan di kediaman Bapak Joko Widodo, seperti minta ijazah sama tuan rumahnya. Nah, itu yang harus dipahami ya. Demikian ya, matur nuwun. Mau sampai kapan sih ngeributin ijazah Bapak Jokowi? Mau sampai kapan? Sampai datang ke kehutanan UGM yang di sana mahasiswa-mahasiswinya mungkin lagi ujian, lagi UTS, lagi apa, lagi praktek, apa lagi ngapain, ganggu, tahu nggak? Blok. Kebanyakan yang demo, yang ikut demo ke UGM itu yang tua-tua. Aduh, kata gua, Pak, ingat akhirat, Bu, ingat liang lahat. Ngapain sih? Udah tua, udah banyak-banyak istirahat, encok pinggang ntar. Mau gimana pun di mata para pembenci ya, padahal ya UGM-nya sendiri itu juga sudah mengiyakan kalau Bapak Jokowi itu memang lulusan dari UGM, dari kehutanan UGM. Tetep aja kan nggak percaya kalau pada nggak suka sama Pak Jokowi, yang pada benci sama Pak Jokowi. Jadi mau gimana pun keadaannya, lo tetep bakal nggak percaya. Mau itu ijazah udah dipamerin ke publik, lu bakal tetap bilang apa? Halah, ijazahnya palsu. Terus emang kalau terbukti ijazahnya itu nggak palsu, kalau terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu asli, lu pada yang demo mau minta maaf? Nggak juga kan? Pertanyaan gue juga, manfaatnya apa mau ngurusin ijazah asli atau palsu? Kan udah nggak bertugas lagi Pak Jokowinya juga. Negara-negara lain tuh ya lagi mempersibukkan diri dengan membahas perdagangan US gitu. Rakyat Indonesia masih ngurusin ijazah Pak Jokowi yang sudah tidak bertugas. Coba nggak tuh? Tadinya gue mau nanya, itu bapak-bapak yang demo, yang pada demo di situ, gue mau nanya, Bapak nggak kerja Pak? Tapi nggak jadi nanya. Kan kerjanya begitu. Hah? Itu harian apa borongan itu? Negara lain sibuk mikirin gimana caranya memajukan bangsa dan negara mereka gitu ya. Nah yang di negara sini coba, aduh, mending kalau masih tugas diurusin. Ini udah kagak tugas diurusin. Lu sebenarnya kerja apa nganggur, kata gua. Perkara gua lihat yang demo bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek itu ya, yang demo ke UGM itu ya. Gua ngerasanya UGM kayak apa deh? Jadi kayak panti jompo, maaf kata gua mah. Lah yang demo isinya orang-orang tua. Biasanya orang demo mah isinya mah yang muda-muda. Ini yang tua-tua coba. Salah deng, itu yang demo bukan orang tua, pemuda-pemudi. Tapi tahun 60-an. Kalau kebukti ijazah Pak Jokowi asli juga lu pada nggak bakalan kan cium kaki Pak Jokowi. Ngapain sih? Heboh banget kayaknya perkara ijazah gitu. Mana udah kagak bertugas, nih udah berkali-kali gue bilang udah nggak bertugas. Terus kalau ijazahnya palsu, kalian mau apa? Pak Jokowi itu udah 10 tahun memimpin negara bangsa Indonesia ini loh. Hasil kerjanya itu juga nyata jelas. Kalau lu pada mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi waktu dia masih menjabat atau masih waktu satu periode itu belum berakhir gitu ya, masih mending. Ini udah 10 tahun menjabat, udah selesai juga, udah purna tugas juga, masih lurusin. Cina aja lagi mikirin gimana caranya biar negaranya dia makin kaya. Lah yang sini, aduh, capek deh gue capek. Cina lagi sibuk ngurusin teknologi, bikin robot kayak bikin apa kayak ya kan. Indonesia bikin jumbo, dibilang menyalahi apa? Akidah. Ini mah ganti rakyat, bukan ganti pemimpin. Mau siapapun pemimpinnya, kalau nggak sesuai sama hati kalian begitulah rupanya.
Segitu banyak orang yang ada dalam kerumunan UGM demo 15 April ini ya. Buset, kelihatan gak ada isinya. Nah, itulah tadi sahabat beberapa cuplikan video di mana pihak kampus sudah memberikan pernyataan yang jelas, apalagi yang kemarin gerombolan seperti Rosuryo, Egy Sujana, Dr. Tifa dan lain sebagainya yang menggeruduk kampus UGM, dan kemarin juga Mahfud MD ikut bersuara mengenai ijazah yang dimiliki Pak Jokowi. Nah, sudah jelaskan sekarang pihak kampus dalam pernyataannya akan memberikan keterangan yang jelas ketika itu berada di pengadilan yang atau hukumnya sahabat-sahabat. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.